Salam, jumpa lagi di Efrata Devotion. Renungan kita hari ini diambil dari perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Suatu saat mereka berjumpa dengan seorang yang buta dari sejak lahirnya. Para murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga ia mengalami kebutaan sedemikian?" Jawab Yesus saat itu, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ketika ada seseorang mengalami musibah, penyakit, persoalan besar, atau kebangkrutan dalam usaha, bisa jadi orang akan bertanya-tanya, apa sih dosa yang sudah dia buat ya, sehingga besar sekali penderitaannya, atau dahsyat sekali musibahnya. Kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita atau orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, mungkin nada empati bisa terluar. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang pernah menyakiti hati kita bisa berkata, itulah kan Tuhan itu adil. Makanya kita harus benar dalam hidup ini. Seolah-olah kita menempatkan Tuhan sedang menghukum orang itu, lalu sedang membela kita. Saudara, benarkah penderitaan, musibah yang dialami orang lain adalah semata-mata karena hukuman yang ia terima dari Allah akibat dosa yang ia perbuat? Ternyata tidak, saudara-saudara. Alkitab banyak memberikan paradigma lain tentang penderitaan. Pertama, saudara, bisa jadi orang mengalami penderitaan karena memang hidupnya tidak teratur, atau dia sembrono dalam hidupnya, gaya hidupnya salah. Yang kedua, bisa juga karena Tuhan memang menghukum dia, karena dia melakukan dosa. Tuhan memperingatkan dia. Tapi yang ketiga, bisa jadi karena Tuhan sedang memproses dia, menguji dia, supaya dia menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Yang keempat, seperti kisah tadi, bisa jadi karena Tuhan memiliki rencana untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam hidup orang itu melalui penderitaannya. Karena itu, saudara, ketika kita melihat penderitaan orang lain, hati-hati. Jangan cepat-cepat menuduh, jangan cepat-cepat menghakimi, menjustifikasi, jangan cepat-cepat berburuk sangka. Bisa jadi Tuhan sedang membentuk dia, atau Tuhan sedang membentuk saudara melalui penderitaan orang itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jadikanlah kami bijak melihat semua pergumulan kami, tetapi juga bijak melihat pergumulan orang lain. Sehingga kami dewasa melihat secara komprehensif di dalam kacamata iman dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.